Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Salsabila dengan NIM 11122200027 dengan dosen pengampu Bapak Eki Furkan SHMH. Kali ini aku mau memaparkan hasil tugas aku di teknologi transformasi digital. Sebelumnya izinkan aku untuk share terlebih dahulu. Baik, mungkin langsung saja ke materinya. Nah, jadi aku membuat terobosan terbaru dengan judul atau dengan nama itu Finger Cash, yang artinya tarik tunai menggunakan fingerprint. Ini langsung saja ke adaptasi pola pikir. Nah, uang itu dengan manusia tidak bisa dapat dipisahkan karena segala aktivitas manusia pasti berhubungan dengan uang, mulai dari membeli kebutuhan pokok, sandang, tersier, manusia pasti membutuhkan uang untuk bertransaksi. Nah, seringkali masyarakat Indonesia menarik uang tunai itu ke ATM bank dengan menggunakan kartu dan memasukkan PIN ATM mereka. Nah, tidak jarang terjadinya kejahatan, seperti pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan jumlah kartu yang dibobol akibat aktivitas ini. Total kartu debit yang dibobol naik 96% dibandingkan tahun 2022 dengan lebih dari 315.000 kartu terdampak teridentifikasi. Nah, selain adanya pembobolan uh, kartu rekening ini, ada pula kejahatan yang sering terjadi, yaitu uh, kartu ATM-nya tertelan, seperti Baris Krim Polri ungkap kasus pembobolan rekening Dorman Bank BUMN senilai 204 miliar pada tahun 2025 terkait kejahatan cyber dan pencucian uang. Jadi dirasa dengan menarik uang tunai di ATM menggunakan kartu dan menggunakan PIN itu banyak kejahatan yang terjadi dan tidak efisien gitu. Masyarakat harus dipaksa menghafal PIN mereka, sedangkan tidak semua umur atau masyarakat itu ingatannya bagus. Jadi menurut saya perlu kemudahan dan keamanan yang lebih untuk penarikan uang tunai ini. Kemudian maka dari itu saya berpikir untuk menciptakan fingercash ini, menarik uang tunai menggunakan fingerprint. Jadi tidak lagi menggunakan kartu atau cardless dan tidak memasukkan PIN ATM. Karena ketika kita mengambil uang, kemudian ada yang mengantri di belakang, itu akan menjadi berpotensi terjadinya pemalsuan atau penipuan. Sedangkan ketika menggunakan fitur fingerprint ini, ketika menarik uang, fingerprint atau sidik jari manusia ini unik dan tidak berbeda. Setiap orang itu memiliki sidik jari yang berbeda, jadi akan sulit untuk ditiru dan akan sulit terjadinya pemalsuan, penipuan. Hal ini akan memudahkan aktivitas manusia ke depannya. Selain itu juga, selain memudahkan masyarakat dalam menarik uang tunai, Finjet Cash ini akan meningkatkan keamanan karena sidik jari memiliki pola yang unik dan berbeda, maka akan sulit untuk ditiru atau sulit untuk adanya pemalsuan sehingga lebih efisien. Yang sudah saya katakan. Selanjutnya, adaptasi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi baik secara akademik maupun digital. Nah, karena ada transformasi teknologi digital ini, sumber daya manusianya juga bukan hanya memiliki kompetensi di bidang akademik saja, tapi juga harus mampu memiliki kompetensi di bidang digital. Nah, maka dari itu sumber daya manusia yang dianggap kompeten dalam uh, pembentukan atau apa ya, ide dari Fingercast ini sebagai berikut.
Yang pertama ada ahli teknologi, seperti programmer, data engineer, atau cyber security. Karena terobosan terbaru ini berbau teknologi fingerprint, maka diperlukannya ahli teknologi. Kemudian tim operasional bank, yaitu untuk melayani dan memonitor mesin. Selain adanya ahli teknologi, juga diperlukan tim operasional bank untuk melayani dan memonitor mesin tersebut. Kemudian tim edukasi dan customer service, yaitu untuk edukasi nasabah dan membimbing nasabah agar mudah beradaptasi. Jadi selain sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, juga diperlukan sumber daya manusia yang bisa mengedukasi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi tersebut, agar bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan teknologi yang saya buat ini. Kemudian terakhir itu kolaborasi multidisiplin, karena komponen adaptasi dari transformasi teknologi digital ini diharapkan sumber daya manusianya ini saling berkolaborasi gitu. Mulai dari IT-nya, perbankannya, dan bahkan di bidang hukumnya. Karena kalau hanya bidang IT saja, sumber daya manusianya, uh, ketika nanti terjadi kejahatan atau pembobolan misalkan, itu tidak ada yang menjaminnya. Jadi diperlukan dari bidang hukumnya juga. Jadi harus kolaborasi dari pihak perbankan, karena uh, masyarakat menarik ke uang tunai itu pasti di dunia perbankan. Maka dari itu dibutuhkannya sumber daya manusia di bidang perbankan tersebut. Nah, komunikasi publik kenapa? Karena untuk menginformasikan atau mengedukasi masyarakat diperlukan dari bidang komunikasi publik. Selanjutnya, adaptasi teknologi. Jadi teknologi yang digunakan dalam Fingercase adalah mesin ATM fingerprint menjadi teknologi utamanya. Di samping teknologi utamanya tersebut terdapat teknologi pendukungnya seperti database biometrik. Jadi database biometrik itu untuk menyimpan biometrik atau sidik jari yang sudah terdaftar. Kemudian security system, yang dimana teknologi ini untuk mendukung Fingercase agar terjadinya keamanan yang cepat, sehingga tidak terjadinya pembobolan lagi, pemalsuan lagi. Jadi database biometrik ini, semua fingerprint yang sudah terdaftar harus dilindungi menggunakan security system. Kemudian aplikasi mobile banking. Jadi aplikasi mobile banking menjadi pendukung, karena ketika pendaftaran fingerprint ini di awal, itu untuk verifikasi ganda apakah benar data-data tersebut tertaut antara aplikasi mobile banking dengan fingerprintnya itu. Dan itu dilakukan hanya pendaftaran pertama kali verifikasi ganda pada awal pendaftaran fingerprint. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya. Jadi prosesnya diawali dengan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu registrasi. Jadi nasabah mendaftarkan sidik jari di bank dan verifikasi ganda melalui aplikasi mobile banking. Nah, setelah registrasi, nasabah bisa melakukan tarik tunai. Ketika fingerprint atau sidik jari nasabah sudah terdaftar, nasabah tidak lagi memerlukan kartu atau memasukkan PIN ketika ingin tarik tunai. Jadi hanya saat di ATM nasabah atau masyarakat hanya menggunakan sidik jari di scan untuk autentifikasi. Kemudian seperti biasa akses menu, sistem mengenali akun tanpa kartu ATM lalu pilih bahasa yang akan digunakan. Setelah memilih bahasa yang akan digunakan, masuk ke penarikan tunai atau pilih jumlah penarikan, apakah 100.000, 50.000, 1 juta, 150 juta, dan lain-lainnya. Kemudian setelah pilih jumlah penarikan, nasabah akan jumlah penarikan lalu transaksi diproses. Nah, setelah transaksi diproses, lalu uang keluar. Nah,
Sangat mudah bukan, tanpa memerlukan kartu atau cardless dan tanpa memasukkan PIN ATM sehingga tidak takut PIN ATM kalian itu terlihat oleh orang lain atau di belakang di pinggir, keamanan jadi lebih terjamin dan semakin mudah, praktis, dan efisien. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.